potential movement-nya ya untuk ADP ini bagaimana, dampak ke goldnya itu bagaimana ya, kemudian ISM non manufacturing PMI ya, dampak ke ya ini kalau kita perhatikan for previous itu adalah 7.670. Kemudian kalau untuk forecast-nya itu untuk daily open ya hari ini itu ada di 4498 ya teman-teman ya, daily open-nya gitu. Dengan area 500 ini ada 4450 ya sama 4460 ya, cuma memang lebih cenderung mereka hijau ya sebenarnya untuk hari ini teman-teman, karena di atas 4500 ini cuma ada dari targetnya itu ada S1 sampai S3 teman-teman. Oke. S1 itu di kisaran 4449. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali ya untuk update dari XAUUSD atau gold itu sendiri. Tapi sebelum kita bahas movement ya atau level harga lebih lanjut, kita mau bahas dulu yaitu mengenai news di malam hari ini. Oke, jadi untuk news malam hari ini kita lihat di bagian channel Telegram ya teman-teman ya. Ini udah ada ya briefing ya, US session brief ya. Ini daftar news untuk yang bagian high newsnya itu ada di bagian USD itu jam 10 malam. Jam 10 malam ini ada ISM versus PMI sama JOLTS job opening dan ada crude oil inventory ya. Kemudian untuk yang US LED-nya yaitu besok ya jam 12 malam ke atas ya sampai jam 3 pagi ini ada dari FOMC member Bowman speech yaitu low session itu di jam 1 pagi teman-teman. Oke. Nah, ini juga gue ada update yaitu mengenai OI data ya. Di sini nanti kita akan bahas juga mengenai open interest data. Ini ada session brief yang London ya. Kemudian ada CPI data juga gitu teman-teman. Oke. Lanjut lagi ya. Jadi untuk hari ini memang newsnya ada dari tenaga kerja teman-teman. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Untuk news dari bagian tenaga kerja ini, kita akan lihat ke bagian sini. Bentar, nah ini kita lihat ke investing atau teman-teman ya. Oke, sebentar, loading dulu internetnya. Oke, di bagian economic calendar teman-teman. Sini kalau kita lihat bagian Wednesday, ya ini ada ADP ya. ADP gue mau bahas itu mungkin lebih ke arah potential movement ya untuk ADP ini bagaimana, dampak ke goldnya itu bagaimana ya, kemudian ISM non manufacturing PMI ya, dampak ke goldnya bagaimana, lalu ada JOLTS job opening juga ya yang akan kita bahas juga di malam hari ini teman-teman. Nah kemudian kalau lu orang udah masuk ya di Trader Hub, itu penjelasannya sudah ada di bagian sini teman-teman. Nah di bagian jadwal news harian ya ini ada penjelasan ya, kalau lebih tinggi bagaimana, lebih rendah itu bagaimana gitu teman-teman ya di sini gitu. Oke. Nah tinggal lo orang cek aja di sana gitu. Nah sekarang kita bahas dulu yaitu mengenai ADP ya. Seperti yang kalian lihat ya, ADP ini adalah penyerapan tenaga kerja ya di dalam sektor suatu negara, sektor tenaga kerja di dalam negara tersebut gitu. Ini contoh di sini kita ambil yang bagian report ADP US, artinya seberapa efektifnya sih ya tenaga kerja tersebut diserap ya dalam satu dekade atau satu periode tersebut gitu. Ini kita ambil yang bagian Desember ya, karena ini report Januari itu di report ya untuk yang bulan Desember punya gitu teman-teman. Nah ADP-nya kalau kita perhatikan di sini dari previous itu adalah minus 32.000 ya, kemudian forecast itu surplus sebesar 49.000 yang artinya di sini memang cenderungannya adalah surplus untuk USD yang artinya bagus untuk USD ya, positif untuk USD, negatif untuk gold. Itu kalau kita lihat dari bagian ADP-nya teman-teman. Nah kemudian lanjut lagi di bagian ISM manufacturing PMI ya, ini memang nggak beda jauh banget. Jadi kalau gue perhatikan ini so-so banget ya, dari 52.6 ke 52.2 gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau memang in case dia bisa di atas 52.6 atau kayak 53, 54 ya, pokoknya intinya di atas 52.6 ini memang cenderungannya adalah bagus ya untuk USD juga. Nah itu bisa menambah nilai positif ya. Tapi kalau kita lihat dari forecastnya itu sebesar 52.2 yang artinya memang ada perbedaan sebesar 0,4 ya teman-teman ya. Nah
kalau misalkan kita perhatikan di sini ya, ini memang bukan yang cukup baik ya, atau penurunan juga bukan yang terlalu ekstrim. Jadi bisa dibawa katakan seperti yang tadi di awal itu sosok aja ya. Jadi memang lebih cenderung ke tidak begitu berpengaruh ya untuk yang manufacturingnya gitu. Kalau ada perubahan pun ya cuma sedikit gitu bahasanya. Paling yang pengaruh besar itu adalah ada di bagian ADP ya. ADP dari minus 32.000 ya, diforecastkan surplus sebesar 49.000 gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada bagian JOLTS job opening. Nah, untuk yang bagian JOLTS job opening ya, ini kalau kita perhatikan for previous year itu adalah 7.670. Kemudian kalau untuk forecastnya itu 7.610. Nah, ini JOLTS job opening itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan baru ya di dalam negara tersebut selama maksudnya selama satu periode. Nah, ini kebetulan kita dapat report yang bulan November gitu teman-teman. Untuk yang bulan November itu dari 7.670 turun ke 7.610. Artinya di sini adalah ada pengurangan pembukaan lapangan pekerjaan baru di bulan November, karena ini kita ambil report yang bulan November punya gitu teman-teman. Kemudian kalau untuk yang ADP ini yang bulan Desember. Jadi memang ini ada perbedaan bulan ya di dalam report ini. Jadi bisa dikatakan news yang dihasilkan ya itu memang fokusnya adalah di ADP sama job opening ini. Ada dua ya inti news yang memang difokuskan sama market di malam hari ini gitu teman-teman. Kalau gue perhatikan ya itu ya dari news yang malam hari ini. Jadi kalau misalkan ADP positif ya, terus JOLTS-nya negatif, ini bisa jadi mixed movement untuk gold ya. Tapi yang perlu kita lihat juga ya, jarak atau rentang waktunya itu kan tidak bersamaan gitu ya. Untuk ADP itu di jam 20.15, yang artinya memang lebih dulu di report ya, atau reportnya lebih dulu keluar teman-teman, baru disusul lagi dengan adanya JOLTS job opening ini. Yang artinya market itu akan cenderung ngerespon dulu nih bagian ADP ini gitu teman-teman. Nah, setelah market selesai dengan volatilitas yang dihasilkan dari news ADP, baru market akan merespon kembali ya hasil news atau hasil data dari si JOLTS job opening ini gitu teman-teman. JOLTS-nya itu memang terlihat cukup negatif untuk USD karena ada penurunan ya atau pengurangan ya pembukaan lapangan pekerjaan baru di bulan November kemarin gitu teman-teman. Oke, jadi itu penjelasannya. Kemudian lanjut lagi, ini untuk news ya, clear. Lalu untuk yang besok itu ada dari FOMC member tuh Bowman ya, tadi kita lihat di Telegram. Ini bukan yang signifikan banget karena di sini masuknya itu ada kategori low gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut sekarang kita mau cek yaitu di bagian open interest data. Nah, untuk open interest data ini, ya kalau kita perhatikan, hari ini itu dia buka di kisaran, kalau gue perhatikan itu, bentar. Ini word content. Oke, bentar ya, kita buka dulu di sini. Oke, ini kita pakai yang bagian, ya tadi CPR ya. Nah, ini. Untuk daily open ya, hari ini itu ada di 4498 ya teman-teman ya, daily opennya gitu. Dengan area rentan ya CPR itu mulai dari 4462 ya sampai 4483. Dengan area pivot lagi ditandai di situ adalah 4473 teman-teman. Ya artinya ini adalah area tengahnya dia gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk yang bagian ini berarti 4498 kita ambil pembulatan ke atas saja gitu, yaitu 4.500 teman-teman gitu. Di bagian 4.500 ini mana? Benar, kita cari dulu. Ini angkanya terlalu banyak nih, keyword juga lihatnya. 4.500 ya, ini adalah kita jadikan sebagai patokan angka open dia hari ini karena dia open itu di 4498 gitu teman-teman. Nah, di bawah 4.500 ini ada 4450 ya sama 4460 ya, cuma memang lebih cenderung mereka bermain di range harga 4450 karena bagian sini ini kan angka putnya ya, putnya lebih banyak di sini gitu teman-teman. 4470 juga ada gitu ya, lalu ada dari 4440 ya dan 4415 gitu teman-teman. Cuma ada nih yang masang target itu 4420 juga gitu. Cuma memang kalau kita perhatikan
agak berat ya market ini untuk turun di bawah 4450 karena memang pembelinya itu ya kurang lebih di kisaran 4450, 4420 dan paling banyak tahanannya itu di 4450-an. Targetnya di atas 4500. Di sini untuk hari ini sebenarnya agak kosong yang memang agak tidak mendukung dia untuk bisa close hijau ya sebenarnya untuk hari ini teman-teman. Karena di atas 4500 ini cuma ada dari 4515, kemudian 4525 ya, dan 45 sampai 4555 gitu. Ini nggak banyak ya, tapi sepi ya menurut gua. Tuh paling kalau dia mau naik pun di atas 4500 itu bisa sampai 4515 karena di sana doang yang ada yang mau beli. Dan kalau dia nge-spike pun itu bisa sampai 4525. Ini pun udah cukup dipaksakan kalau dia mau ke sini gitu teman-teman. Nah, ini kita based on apa? Based on dari open interest data ini gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat kan juga untuk hari ini dia cenderungnya merah ya gitu ya. Memang kecenderungannya memang kalau kita perhatikan turun juga gitu. Nah, ini kalau dari CPR ya, dia udah di bawah CPR nih, udah di bawah pivot level ini gitu teman-teman. Jadi memang kalau kita perhatikan kecenderungan harga itu adalah turun. Cuma karena CPR ini medium range ya, jadi tingkat volatilitas marketnya itu agak kurang volatile. Paling volatile nanti itu based on apa? Based on news ya, release news di jam 20.15 nanti sama jam 10 malam nanti itu. Dan akhir minggu ini di hari Jumat juga ada NFP ya itu, jadi itu yang mungkin akan membuat market juga menunggu ya rilis new NFP tersebut. Jadi sebelum rilis news biasanya market akan cenderung akumulasi dulu atau sideways dulu gitu teman-teman. Oke, nah untuk di bawah pivot level targetnya itu ada S1 sampai S3 teman-teman. Oke. S1 itu di kisaran 4449, kemudian S2 itu di 4403, S3 itu di 4379 gitu. Nah, kalau misalkan in case berarti kan area pivot ini 4473 ya, di sini ini jadi resisten dia saat ini gitu teman-teman. Oke, itu kalau kita lihat dari mana? Dari CPR data dan juga open interest data. Nah, sekarang kalau misalkan in case dia mau bullish kembali atau lo orang mau cari buy lanjutan, pastikan market itu bisa break di atas 4473 dulu. Ya, dia bisa di atas 4473, 1 hours bisa closing dan di confirm dengan satu candle closing lagi di atas 4473 baru kita cari setup buy. Selebihnya kita cari setup sell gitu, teman-teman. Oke. Nah, lalu untuk mapping sebenarnya nggak banyak perubahan. Ya, mapping gua masih sama. Tadi di sini kita pakai volume profile di sini ya, teman-teman ya. Untuk POC point of control ini adalah mengontrol level harga teman-teman ya. Untuk yang bagian poin ini itu dia ada di kisaran berapa untuk hari ini, itu ada di 4467 gitu. Dan kalau kita perhatikan ya udah dua candle 1 2 ya, dan ini candle ketiga yang belum bisa break atau closing di atas POC-nya, yang artinya memang untuk dia naik itu chance-nya cukup kecil gitu teman-teman, sehingga chance-nya lebih besar kemana. Untuk saat ini karena di bawah POC dan di bawah CPR ditambah lagi open interest data yang kurang mendukung, ini memang chance-nya lebih banyak untuk melakukan penurunan atau rejection ke bawah gitu teman-teman. Dan dia juga kan nggak nge-break dari sini FVG 4 hours yang kita bahas kemarin ya. Jadi kalau orang mau pahamin ini ya supaya nggak terlalu panjang videonya, bisa cek video kemarin, juga ada jelasin kenapa ini disebut base yang cukup kuat gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Targetnya mana? Target terdekatnya masih di sini. Kenapa? Karena sini masih banyak area volume yang cukup tinggi gitu, yaitu di 4408 sampai 4391 gitu. Oke. Target akhir di 4350, ini di sana volume juga, dan nutup gap di 4328. In case apa? Kalau ini akan terjadi, dengan catatan 1 hours bisa closing di bawah 4391 gitu teman-teman. Oke. Jadi ya mungkin itu dulu yang mau gue sampaikan ke lu orang semua ya. Thank you untuk yang sudah nonton ya. Kalau misalkan ada yang mau diinfokan atau yang belum gue infokan, silahkan komen di kolom komentar ataupun bisa kalian komen di grup kalau memang kalian masuk grup ke Dino Trading ID. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak teman-teman kalian yang bermanfaat ya, yang bisa melihat video ini yang bermanfaat untuk kalian semua teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.